Undang-undang KPK Jokowi makan korban. Teman Novel Baswedan ketahuan rampok 2 kg emas. Ditulis oleh Manuel di siword.com. KPK isinya perampok. Ada pencuri emas batangan sampai dengan 2 kg. Teman Novel Baswedan sangat jahat. Katanya tentara pemberantasan korupsi, tapi ternyata pencuri. Emas 2 kg itu harganya mahal banget, ratusan juta. Barang rampasan korupsi oleh KPK ternyata dirampas oleh pegawai KPK. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Mentalitas orang-orang KPK ini ternyata suka curi-curi harta rampasan. Bukannya diberikan ke negara, malah dipakai sebebas-bebasnya. Baru 1 orang ini yang ketahuan. Saya cukup yakin tidak hanya 2 kg emas yang dicuri, tapi ada hal-hal yang saya yakin belum terbongkar. Dewan Pengawas KPK yang dibuat oleh Jokowi sudah makan korban. Dewan Pengawas KPK ini menjadi sebuah sistem di luar KPK untuk mengawasi para pejabat-pejabat yang busuk di KPK itu sendiri. Lembaga anti korupsi ini sudah dipenuhi oleh kebusukan. Mantap Pak Jokowi. Peraturan yang dibangun untuk mengatur KPK oleh Jokowi adalah sebuah hal yang brilian, visioner, dan tidak berniat buruk. Pemberantasan korupsi itu penting, tapi pemberantasan orang-orang yang bersembunyi di balik KPK itu juga tidak kalah penting. Moralitas yang sudah buruk, bobrok harus diperbaiki. Kalau mau kita bicara, moralitas KPK ini bisa dilihat dari bagaimana pegawai-pegawai dan pekerja Taliban di dalamnya sangat rakus. Gaji mereka seharusnya sudah sangat cukup untuk memberikan sebuah penghidupan yang layak kepada mereka. Anggaran dari negara yang sangat besar, tidakkah cukup? Mereka merasa anggaran negara ini tidak besar-besar banget, tapi memang mau seberapa besar pun anggaran tidak akan bisa memenuhi kerakusan dan ketamakan seorang biadab seperti temannya Novel Baswedan. Beberapa bulan kemarin, banyak sekali orang-orang KPK macam Febri Diansyah, Novel Baswedan, dan kawan-kawan mengatakan undang-undang KPK adalah bentuk pelemahan terhadap KPK. Ngebacot sangat keras soal pelemahan KPK. Padahal, Jokowi melihat hal yang lain. Jokowi justru melihat bahwa kerusakan KPK ini adalah nyata. Ada orang-orang yang mencuri, ada pencuri, dan orang kurang ajar di dalam KPK. Jadi saya nggak heran kenapa Anies dibiarkan oleh KPK. Karena di dalamnya mentalitas orang bobrok. Mentalitas bobrok pegawai KPK ini membuat Anies tenang. Mereka seolah melindungi Anies. Mereka mengejar orang-orang dekat Jokowi untuk memframing busuk Jokowi. Akhirnya, perlahan namun pasti, mereka justru memberikan pencitraan buruk terhadap dirinya sendiri. Mereka jatuh sendiri. Pegawai KPK banyak yang bermasalah. Pegawai anti korupsi malah jadi pencuri. Mentalitas pencuri ini harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Seharusnya Dewan Pengawas KPK harus menyebut namanya, mempolisikan pegawainya. Uang haram hasil korupsi dicuri, haram lalu diharamkan lagi. Haramnya sudah double dan haram jadah. Buang cat banget kan? Makanya gak heran kalau mereka mencak-mencak saat mereka mau diatur lewat undang-undang KPK. Mereka kelihatannya sudah nyaman nyuri-nyuri barang rampasan dari koruptor. Mereka mungkin sudah menikmati apa yang menjadi barang sitaan. Ketika mulai diawasi, mereka panas dingin, kejang-kejang, dan terkentut-kentut. Jokowi tahu kalau KPK lembaga super body itu ternyata super cacat. Makanya, undang-undang KPK ketika dibuat, membuat mereka terberak-berak di celana. Akhirnya ketahuan kan, satu rekan Novel Baswedan akhirnya tertangkap basah mencuri 2 kg emas. Maka ketika banyak orang mengatakan KPK busuk dari awal, itu bukan sekedar asumsi, tapi itu fakta. Sudah waktunya orang-orang busuk di KPK ini dipecat-pecatin. Sudah waktunya Novel Baswedan dihabisi kesombongannya. Penyidik macam apa bisa tetap kerja dapat duit dari rakyat, tapi sambil keluar-keluar mengatakan undang-undang KPK itu produk Jokowi yang melemahkan pemberantasan korupsi. Dungu, kasus korupsi kecil-kecilan yang diambil agar tidak terlalu kelihatan perform. Maka yang diambil juga rampasan-rampasan kecil, supaya tidak ketahuan kalau dinikmati kecil-kecil juga. Kalau tangkapannya besar, rasanya sulit untuk menikmati hasil rampasan mereka. Cara ini adalah cara busuk yang lumrah dikerjakan. Akhirnya, Jokowi terbukti benar dengan memberikan pengawasan kepada KPK agar tidak curi-curi lagi. Emas 2 kg itu kan banyak banget loh. Itu mahal sekali. Dan jangan bilang orang di KPK memaklumi korupsi Anies. Karena mereka juga sering begitu, buang saja KPK. Ganti dengan tim pemburu koruptor. Begitulah ganti-ganti. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.
Kepres Soeharto dihantam Kepres Jokowi, keluarga cendana centang perenang di TMI. Ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Tidak tanggung-tanggung, sudah 44 tahun Taman Mini Indonesia Indah dikuasai dan dikelola oleh pihak yang kapasitasnya bukan sebuah negara, hanya sebuah yayasan. Padahal jelas, TMI adalah aset negara dengan total nilai diperkirakan 20 triliun. Halo, selamat datang di channel Tokoh Politik. Sebelum berlanjut, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Sehebat itukah Yayasan Harapan Kita bisa mengelola aset sebesar itu? Rasanya tidak ada kemampuanlah menguasai dan mengelola sedemikian, kecuali memang ada satu pengaruh dari pemerintahan terdahulu untuk mengkondisikannya sedemikian rupa. Penguasaan dan pengelolaan TMI oleh Yayasan HK dimulai sejak dikeluarkannya Kepres oleh Soeharto pada tahun 1977 yang berisikan penguasa dan pengelolaan Taman Mini dimaksud diktum pertama diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita. Kenapa bisa diserahkan kepada yayasan? Ya jangan heran, yayasan itu kan dikelola oleh keluarga cendana sendiri. Jadi sejatinya TMI bukan dikelola yayasan, tapi dikelola oleh keluarga Soeharto selama 44 tahun. Dilansir dari detik.com, hampir semua lini dalam yayasan itu dipegang oleh keluarga Soeharto. Pembina, ada nama Bambang di sana. Ketua umum, ada nama Tutut. Ketua, Sigit. Ketua pengawas, suami Tutut. Haha, 11-12 dengan Partai Demokrat. Entah apa alasannya pun tidak ada yang tahu kenapa ada keharusan TMI dikelola oleh yayasan dan yayasannya milik keluarga Soeharto sendiri. Semua diam selama ini, semua seperti takut atau pura-pura tutup mata. Semua sampai dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal itu aset negara loh. Kamu yang selama ini mendiamkan aset negara dikelola oleh orang yang kurang berhak sama saja dengan merampok hak negara dan rakyatnya atas aset yang seharusnya mereka kuasai dan kelola sendiri. Kamu yang diam dan pura-pura tidak tahu, itu jahat. Untung saja Presiden Cungkring yang satu ini nyalinya jauh lebih tebal dari badannya. Dia punya moral tinggi untuk meletakkan aset negara kembali pada negara. Ia ingin tanah dan air juga udara dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran negara, bukan kemakmuran yayasan, apalagi kelompok tertentu semata. Kepres Soeharto pun kemudian dihantam oleh Kepres Jokowi, sehingga TMI kembali ke penguasaan negara. Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977 dinyatakan berakhir. Demikian bunyi pasal 2 ayat 1 Kepres Jokowi. Kalau bunyi pasal satunya tentu sudah banyak yang tahulah, intinya keluarga Soeharto dalam TMI sudah centang perenang. Harus segera angkat kaki, tidak bisa lagi berkuasa atas TMI karena sekarang TMI menjadi urusan Kemensetnek. Saya tidak bisa membayangkan perputaran ekonomi seperti apa yang sudah terjadi selama 44 tahun atas aset sebesar 20 triliun. Tidak berani berhitung? Takut makin sakit hati saya. Saya hanya sedang ingin melihat setelah yayasan ini seolah dilemparkan ke tempat sampah. Aksi apa lagi yang akan terjadi oleh kelompok-kelompok yang merasa urusan dapurnya terusik lagi? Ini bukan kali pertama. Jokowi memang tidak ada urat takutnya setelah mengembalikan PT Freeport ke negara. Setelah mengobok-ngobok kelompok yang gendut karena blok Mahakam, setelah memporak-porandakan bisnis culas sekelompok orang di Petral, kini TMI juga dikembalikan ke jalur benarnya. Jokowi memang tidak ada ampunnya kalau melihat ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Dia sama sekali tidak mau berhitung keuntungan sendiri. Baginya, kepentingan rakyat adalah di atas segalanya. Padahal kalau dia mau agak lembut, pura-pura saja tidak tahu dengan kasus Freeport, Mahakam, Petral, TMI, saya yakin dia akan nyaman. Dia tidak akan diteror dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak terbayangkan akan terjadi di negeri ini. Bahkan dia bisa dengan nyaman mendulang uang terima kasih dari kelompok yang berbisnis itu atas sikapnya yang diam dan pura-pura tidak tahu. Kenapa Jokowi tidak mau melakukan hal yang sama dilakukan oleh pemimpin terdahulu? Kenapa dia tidak ambil jalan aman saja? Yang penting negara kesannya nyaman, aman, tidak ada orang stres yang selalu mengusik kenyamanan dan keamanan. Uang juga ngalir ke kantong kan? Karena Jokowi adalah kita, rakyat yang menantikan keadilan yang seadil-adilnya.
membangun negara untuk seluruh lapisan rakyatnya, bukan sekelompok elit semata. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.